Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, saya nama Bambang Kholis, Kepala Lab Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya beserta tim peraga dan tim teaching akan menjelaskan percobaan L1, yaitu jembatan Whetstone. Tujuan percobaan ini adalah menentukan nilai hambatan dari suatu benda yang prinsip kerjanya menggunakan jembatan Whetstone. Alat-alat yang digunakan apa saja sudah terletak di atas meja ini. Yang pertama adalah rel jembatan Whetstone. Kemudian yang kedua adalah panel. Panel ini berisi beberapa macam. Yang pertama, input dari ruangan ini itu 220 watt, kemudian lewat trafo step down, kemudian kita ambil output yang 12 volt. Kemudian setelah lewat trafo step down dilewatkan dengan rectifier atau penyearah arus, karena sumber tegangan listrik yang digunakan dalam percobaan ini adalah sumber listrik arus searah atau DC. Jadi setelah lewat rectifier baru dihubungkan ke panel jembatan Whetstone ini. Nah, kemudian di panel utama ini itu ada yang pertama sumber listriknya, kemudian yang kedua adalah rangkaian hambatannya. Jadi ini ada hambatan tertulis, ini Rx, kemudian Ry. Nah, kita dari titik-titik yang ada ini nanti akan kita susun sedemikian sehingga kita bisa menentukan untuk nilai hambatan Rx saja berapa, kemudian hambatan Ry saja berapa, kemudian Rx dengan Ry yang diserikan berapa, kemudian Rx dan Ry diparalelkan berapa. Nah, itu adalah nilai R yang akan kita hitung. Nah, kemudian dari output sumber tegangan yang sudah diubah menjadi listrik DC tadi dilewatkan dengan hambatan geser untuk mengatur arusnya supaya tidak terlalu besar. Nah, kemudian ada satu lagi ini namanya hambatan standar. Nah, hambatan standar ini sudah ada nilainya. Nanti kita pilih nilai tertentu. Jadi ada 3 tombol pemutar. Pemutar yang pertama kelipatan 10. Kemudian tombol yang kedua kelipatan 1 satuan dalam satuan ohm, kemudian yang satu 0,1 ohm. Jadi nanti nilai hambatan standar yang akan kita gunakan tinggal diatur dengan 3 tombol pemutar ini. Misalnya kita akan memilih hambatan standarnya 25,5 misalnya. Ini angka 2, berarti 2 kali 10 20. Kemudian ini angka 5, berarti 25. Kemudian ini ke angka 5 gitu, berarti 25,5 ohm, dan seterusnya tergantung dari hambatan standar yang kita atur ininya berapa. Nah, kemudian dari rangkaian ini cara percobaannya adalah di bagian tengah pada bagian jembatan Whetstone ini dihubungkan dengan galvanometer. Ini yang tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya arus. Yang pertama fungsi galvanometer, kemudian yang kedua adalah untuk melihat arah arusnya kemana. Kalau arus pada galvanometer menyimpang ke kanan berarti arah arusnya ke kanan, tetapi kalau galvanometer jarumnya ke arah kiri menyimpangnya berarti arusnya dari kanan ke kiri. Demikian sebaliknya. Nah, kemudian kita atur. Yang pertama, ini hambatan yang akan kita ukur adalah Rx-nya dulu. Jadi titik output dari ujung sebelah kanan ini kita hubungkan dengan tulisan Rx ya. Jadi ini dari 2 ujung ini. Itu ujung ini kita hubungkan ke sini. Nah, untuk mengatur berapa nilai Rx. Nah, kemudian setelah Rx ini kita pasang, kemudian galvanometer ini kita geser sepanjang rel dari jembatan Whetstone yang ada kawatnya. Nah, kemudian jarum ini kita geser gitu dari kiri ke kanan pelan-pelan sambil diamati galvanometer. Kalau galvanometernya menunjukkan angka 0 misalnya, posisi
posisinya di sini, itu galvanometer menunjukkan angka 0, maka kita catat dari ujung kiri sampai dengan posisi jarum itu sama dengan L1, panjang L1, kemudian dari posisi jarum sampai ujung kanan panjang L2, berarti L1 dan L2 nya tahu, kemudian nilai hambatan standarnya sudah diatur, nilainya tahu, kemudian Rx nya ini bisa kita hitung. Persamaan untuk jembatan Weston ketika terjadi kesetimbangan adalah panjang L1 ini dikalikan dengan hambatan standar ini berapa, itu sama dengan panjang kawat L2 ini dikalikan dengan nilai Rx nya. Nah, kalau L nya bisa kita amati karena ini ada skalanya, kita amati berapa nilainya, kemudian L2 juga kita amati berapa nilainya, R standarnya kita bisa tentukan nilainya, maka dengan persamaan itu diperoleh berapa nilai Rx. Dengan cara yang sama, maka nanti posisi kawat ini kita geser ke posisi Ry. Kemudian dilakukan yang sama, berapa L1, berapa L2, berapa nilai R standar, bisa dihitung nanti berapa Ry. Kemudian yang ketiga, kalau Rx dan Ry diserikan, caranya adalah dengan mengambil titik ini yang kita ukur. Jadi ini kita pasang di sebelah sini. Nah, ini berarti posisi ketika susunan seri. Jadi ketika susunan seri dilakukan dengan cara yang sama, nanti diamati berapa L1, berapa L2, berapa nilai R standar, kita akan bisa hitung berapa nilai Rx dan Ry yang disusun secara seri. Kemudian kalau kita susun paralel, caranya titik ini kita mundurkan posisinya di posisi sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian di ujung depannya ini, kalau panelnya mungkin kurang begitu jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah susunan paralel antara Rx dengan Ry. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama, kita geser jarumnya dari ujung kiri ke kanan pelan-pelan sampai nanti diperoleh posisi di mana galvanometer menunjukkan angka 0, maka posisi itu terjadi kesetimbangan, maka berapa L1, berapa L2, berapa nilai R standar yang kita pilih, maka bisa dihitung berapa nilai Rx Ry secara paralel. Nah, dari 4 data tadi, ketika kita menghitung Rx ketemu berapa, kemudian Ry ketemu berapa, itu dibagi sebagai acuan pertama. Nah, kemudian ketika kita susun secara paralel dan seri, secara teori kan bisa dihitung rumus seri hambatan itu sama dengan jumlah Rx plus Ry. Sedangkan untuk susunan paralel, seper R paralel sama dengan seper Rx plus seper Ry. Nah, hitungan teori itu nanti dibandingkan dengan hasil ketika kita melakukan percobaan untuk susunan seri dan paralel dari hambatan. Kita bandingkan berapa persen perbedaan untuk perbedaan sendiri-sendiri Rx dan Ry dengan seri dan paralel dengan perhitungan teoritis tadi. Berapa persen perbedaannya. Nah, kira-kira itu gambaran percobaan L1, yaitu menentukan hambatan dengan menggunakan metode jembatan Weston. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.